Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, serta PPG yang selalu insya Allah selalu dirahmati oleh Allah. Dan sebentar lagi Bapak Ibu akan melaksanakan ujian pengetahuan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya Bapak Ibu, diberikan kemudahan dan dijauhkan dari hal-hal yang menghambat Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan PPG ini. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan saat ini saya ingin membagikan informasi berkenaan dengan prediksi soal UP untuk bidang studi Quran Hadis. Untuk bidang studi Quran Hadis ya Bapak Ibu untuk kesempatan saat ini mohon disimak bagi Bapak Ibu yang dari bidang studi Quran Hadis. Bagi Bapak Ibu yang bidang studi yang lain bisa dicek sebelumnya sudah saya buatkan. Baik Bapak Ibu, soal untuk UP nantinya, Bapak Ibu mungkin sudah memperoleh informasi bahwa Bapak Ibu nanti tidak hanya mengerjakan soal pilihan ganda, tapi juga harus mempersiapkan untuk bisa menyelesaikan soal esai. Soal pilihan ganda akan diselesaikan dalam waktu 120 menit, kurang lebih dengan total soal 65 soal pilihan ganda. Dan nanti Bapak Ibu setelah itu akan menyelesaikan, langsung ya Bapak Ibu ya, langsung akan menyelesaikan soal esai atau studi kasus sebanyak 4 soal dalam waktu 30 menit. Mohon dipersiapkan dengan baik-baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk prediksi soal UPPPG ini saya susun berdasarkan kisi-kisi yang dibagikan oleh Panitia Nasional. Jadi nanti ada dua jenis untuk pilihan gandanya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah soalnya berbentuk PCK atau Pedagogical Content Knowledge. PCK itu yang seperti apa Bapak Ibu? Jadi pilihan ganda yang sebenarnya seperti Bapak Ibu temui ketika Bapak Ibu mengerjakan soal pilihan ganda pada umumnya atau Bapak Ibu membuat soal pilihan ganda untuk peserta didik begitu. Jadi pilihan ganda ini adalah benar salah. Jadi kalau Bapak Ibu menjawab salah satu jawaban maka kalau itu sesuai dengan kunci jawaban maka itu benar. Jika salah maka tidak memperoleh poin. Jadi jika benar memperoleh poin 5 dan jika salah memperoleh poin 0. Alternatif jawabannya itu ada 5 Bapak Ibu A, B, C, D, E. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih salah satunya kira-kira jawaban yang paling tepat dan bisa memberikan poin 5. Dan kemudian PCK ini adalah berkaitan dengan tes pengetahuan pedagogi konten. Jadi nanti dikaitkan dengan materi dan juga terkait dengan pedagogik Bapak Ibu. Kemudian ini tidak untuk soal PCK ini kurang lebih ada 35 soal Bapak Ibu. Nanti mohon bisa diidentifikasi mana ini soal PCK atau soal yang jenis SCT Bapak Ibu. Karena soal SCT itu berbeda dengan soal PCK, Bapak Ibu, secara penilaian atau menskoran. Karena SJT ini adalah situational judgment test, yaitu soal yang kemudian penilaian situasional tertentu bagaimana sikap atau keputusan yang harus Bapak Ibu lakukan. Jadi semua jawaban itu akan ada poinnya Bapak Ibu. Jadi tidak benar salah, tapi semua jawaban itu ada poinnya berkisar 5 sampai 1 poinnya karena alternatif jawabannya adalah 5 A, B, C, D, E, maka nanti bobot poinnya adalah 5 4 3 2 1 gitu. Jadi Bapak Ibu menjawab apapun nanti akan ada poinnya. Tapi harapannya Bapak Ibu bisa memilih jawaban yang mempunyai poin yang paling besar ya Bapak Ibu sehingga nanti bisa mendongkrak nilai yang kemudian mungkin rendah sehingga Bapak Ibu nanti bisa dinyatakan lulus untuk UP-nya begitu. Karena untuk lulus UP itu harus lulus UP dan lulus UKIN begitu Bapak Ibu. Jadi mohon disimak Bapak Ibu, nanti akan saya berikan contoh ataupun prediksi soal terkait dengan soal PCK nomor ya sekitar 30 soalan Bapak Ibu. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan saya berikan soal juga untuk yang SCT. Mohon disimak Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Kita mulai Bapak Ibu. Yang pertama adalah seorang guru ingin mengajarkan perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah agar siswa tidak sekedar menghafal definisi. Strategi manakah yang paling tepat untuk menunjukkan kedalaman pemahaman pedagogi guru tersebut? A. Meminta siswa menghafal daftar nama surat Makkiyah di buku paket. B. Memberikan beberapa potongan ayat dan meminta siswa menganalisis karakteristik gaya bahasa serta isu yang dibahas. C. Menugaskan siswa menyalin pengertian Makkiyah dan Madaniyah dari kitab Al-Itqan. D. Memberikan ceramah suatu arah tentang sejarah turunnya Al-Quran. E. Mengadakan kuis cepat tentang jumlah ayat dalam surah Madaniyah. Jawaban untuk soal ini adalah yang B.
Selanjutnya, saat menjelaskan asbabun nuzul, siswa bertanya, apakah sebuah ayat tetap berlaku jika peristiwa khususnya sudah tidak ada? Jawaban pedagogik yang paling tepat adalah A mengatakan bahwa ayat tersebut sudah tidak berlaku lagi. B menjelaskan kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab melalui contoh kasus kontemporer. C meminta siswa untuk tidak terlalu kritis dalam mempelajari tafsir. D menyuruh siswa mencari jawaban sendiri di internet tanpa bimbingan. E mengalihkan pembicaraan ke materi selanjutnya yang lebih mudah. Jawaban untuk soal ini adalah yang B. Selanjutnya, dalam menganalisis keotentikan hadis, seorang guru mendapati siswa kesulitan membedakan antara hadis sahih dan hasan. Media pembelajaran apa yang paling efektif untuk memvisualisasikan kriteria itis halul isnad atau persambungan sanad? A. Tabel perbandingan definisi secara tekstual. B. Diagram alur atau flowchart perjalanan perawi dari satu generasi ke generasi berikutnya. C. Rekaman audio pembacaan kitab hadis. D. Gambar ilustrasi tokoh-tokoh perawi hadis. E. Daftar pustaka kitab-kitab Rijalul Hadis. Jawaban untuk soal ini adalah yang B. Selanjutnya, ketika mengajarkan tentang hadis maudhu atau palsu, guru ingin siswa memiliki sikap waspada terhadap informasi hoax di media sosial. Langkah instruksional yang paling relevan adalah A. Meminta siswa menghafal ciri-ciri hadis maudhu secara teoritis. B. Memberikan contoh teks hadis yang populer di medsos dan melatih siswa melakukan verifikasi atau takhrij sederhana melalui aplikasi. C. Melarang siswa membuka media sosial saat jam pelajaran. D. Menyuruh siswa menulis kembali sejarah pemalsuan hadis pada masa fitnah kubro. E. Memberikan ceramah tentang dosa menyebarkan berita bohong tanpa dalil. Jawaban untuk soal ini adalah yang B. Selanjutnya, guru ingin mengukur kemampuan siswa dalam menganalisis keadilan perawi. Adalah ar-rawi. Bentuk instrumen penilaian yang paling autentik adalah A. Tes objektif tentang biografi Imam Bukhari. B. Studi kasus berupa fragmen riwayat hidup seorang tokoh fiktif untuk dinilai kriteria moralnya berdasarkan standar ilmu hadis. C. Menghafal urutan tabakot perawi. D. Menulis makalah tentang definisi hadis daif. E. Tes lisan tentang syarat-syarat hadis mutawatir. Jawaban untuk soal ini adalah yang B. Selanjutnya, dalam mengajarkan tafsir bi al-ma'sur, guru ingin siswa memahami keterbatasan pemikiran manusia. Pendekatan yang digunakan sebaiknya menekankan pada A. Kebebasan logika siswa dalam menafsirkan ayat sesuai keinginan. B. Pentingnya merujuk pada penjelasan Al-Quran dengan Al-Quran, hadis, dan pendapat sahabat. C. Pengabaian terhadap konteks sejarah saat ayat diturunkan. D. Penggunaan filsafat Yunani dalam membedah makna ayat. E. Mengharuskan siswa setuju dengan satu mufasir saja tanpa perbandingan. Jawaban untuk soal ini yang B. Selanjutnya, untuk menjelaskan makna filosofis di balik perintah sholat dalam Al-Quran, guru menggunakan metode diskusi kelompok. Pertanyaan pemantik yang paling mendorong High Overthinking Skills atau HOTS adalah A. Berapa kali sholat fardu disebutkan dalam Al-Quran? B. Sebutkan urutan gerakan sholat yang benar menurut hadis. C. Bagaimana konsep sholat dapat membentuk karakter disiplin dan empatos sosial dalam kehidupan modern? D. Siapa sahabat yang pertama kali sholat bersama Nabi? E. Apa hukum orang meninggalkan sholat dengan sengaja? Jawaban untuk soal ini yang C. Selanjutnya, saat membahas materi kajian tafsir tematik maudhu'i, langkah pertama yang harus diajarkan guru kepada siswa agar sistematis adalah A. Menulis kesimpulan tanpa melihat referensi lain. B. Menghafal seluruh ayat tentang tema tersebut tanpa memahaminya.
C. Mengumpulkan seluruh ayat yang setema, lalu menyusunnya berdasarkan asbabun nuzul atau kronologi. D. Mencari opini tokoh populer di YouTube tentang tema tersebut. E. Langsung membuat perbandingan dengan teori sains modern. Jawaban untuk soal ini yang C. Soal selanjutnya, makna filosofis dari konsep khalifah di bumi, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, sering disalahpahami sebagai izin merusak alam. Tindakan pedagogi guru untuk meluruskan hal ini adalah A. Mengabaikan pertanyaan siswa karena terlalu berat. B. Menjelaskan konsep amanah dan masuliyah, tanggung jawab, dalam pelestarian lingkungan sebagai bagian dari ibadah. C. Meminta siswa menghafal ayat tersebut beserta artinya saja. D. Memberikan nilai nol bagi siswa yang tidak setuju dengan buku teks. E. Menyuruh siswa melakukan demonstrasi di jalanan tanpa pemahaman materi. Jawaban untuk soal ini adalah yang B. Selanjutnya, mengapa penting bagi guru Al-Quran hadis untuk menjelaskan nasih dan mansuh dalam pembelajaran tafsir? A. Agar siswa bingung dengan perubahan hukum dalam Islam. B. Untuk menunjukkan bahwa Al-Quran adalah produk sejarah yang tidak konsisten. C. Agar siswa memahami proses pentahapan hukum, tadarus, dan hikmah di balik kemaslahatan hamba. D. Sekedar memenuhi target kurikulum yang ada di silabus. E. Sebagai alat untuk menyalahkan pendapat mazhab lain. Jawaban untuk soal ini yang C. Selanjutnya, implementasi tawasud atau moderat dalam pembelajaran Al-Quran hadis di kelas ditunjukkan dengan cara A. Membiarkan semua pendapat siswa meskipun menyimpang jauh dari akidah. B. Mengajarkan siswa untuk bersikap kaku dan ekstrim dalam beragama. C. Mengarahkan siswa untuk menimbang berbagai dalil secara proporsional dan tidak ekstrim kiri maupun kanan. D. Menghindari diskusi tentang perbedaan pendapat agar kelas tenang. E. Fokus hanya pada satu pendapat ulama yang paling keras. Jawaban untuk soal ini yang C. Selanjutnya, konsep tawazun, keseimbangan dalam materi Al-Quran hadis dapat diintegrasikan dalam topik etos kerja. Guru sebaiknya menekankan bahwa A. Dunia adalah segalanya dan akhirat urusan nanti. B. Bekerja keras untuk dunia harus seimbang dengan pemenuhan kewajiban ibadah ritual kepada Allah. C. Orang beriman cukup berdoa saja tanpa perlu bekerja keras. D. Kekayaan adalah tanda bahwa seseorang pasti masuk surga. E. Islam tidak mengatur masalah ekonomi dan pekerjaan. Jawaban untuk soal ini yang B. Selanjutnya, siswa menunjukkan sikap intoleran terhadap perbedaan praktik ibadah di lingkungan sekolah. Materi Al-Quran hadis tentang tasamuh, toleransi yang paling efektif diajarkan melalui A. Ceramah tentang sejarah perang di masa lalu. B. Role play atau bermain peran tentang menghargai perbedaan pendapat dalam masalah furu'iyah atau cabang agama. C. Menghukum siswa yang bersikap intoleran tanpa penjelasan. D. Meminta siswa menulis 100 kali kata toleransi di buku tugas. E. Memberikan tes pilihan ganda tentang definisi tasamu. Jawaban yang untuk soal ini adalah yang B. Selanjutnya, dalam konteks Indonesia yang plural, bagaimana guru menjelaskan hadis tentang ukhuwah agar tidak bersifat eksklusif? A. Menjelaskan bahwa ukhuwah hanya berlaku untuk sesama anggota organisasi tertentu. B. Membagi konsep ukhuwah menjadi ukhuwah Islamiyah, Watoniyah, dan Basoriyah. C. Menekankan bahwa kita tidak boleh berbuat baik kepada non-muslim dalam hal apapun. D. Mengabaikan aspek sosial dan hanya fokus pada aspek teologis. E. Mengajarkan bahwa toleransi berarti mengikuti ritual agama lain. Jawaban untuk soal ini adalah yang B. Selanjutnya, indikator keberhasilan siswa dalam memahami makna filosofis wasatiyah moderasi adalah A. Siswa mampu menyebutkan dalil Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 dengan lancar. B. Siswa mampu mendemonstrasikan sikap santun dan menghargai pendapat orang lain yang berbeda dalam diskusi kelas. C. Siswa hafal nama-nama ulama yang berhaluan moderat. D. Siswa mendapatkan nilai 100 dalam ujian semester. E. Siswa selalu setuju dengan apapun yang dikatakan guru tanpa bertanya. Jawaban untuk soal ini adalah yang B. Selanjutnya, guru ingin menggunakan model problem based learning atau PBL pada materi analisis sanad hadis. Masalah yang paling tepat disajikan adalah
A. Daftar perawi yang harus dihafal dalam waktu 5 menit. B. Sebuah teks hadis yang sanadnya terputus dan siswa diminta menemukan di mana letak keputusannya menggunakan aplikasi Litwa. C. Sejarah hidup Imam Muslim secara singkat. D. Perintah untuk menyalin hadis dari papan tulis ke buku masing-masing. E. Menanyakan pendapat siswa tentang warna sampul kitab hadis. Jawaban untuk soal ini yang B. Selanjutnya, untuk materi kajian tafsir Al-Quran, manakah dari berikut ini yang merupakan contoh penerapan teknologi TPEC, Technological Pedagogic Content Knowledge, oleh guru? A. Menggunakan papan tulis untuk menulis ayat. B. Menginstruksikan siswa menggunakan software Quran in Word atau aplikasi tafsir digital untuk membandingkan berbagai terjemahan. C. Membaca buku teks di depan kelas dengan suara kelas. D. Memberikan tugas clipping dari koran bekas. E. Mengambilkan gambar pemandangan saat menjelaskan ayat-ayat tentang alam. Jawaban untuk soal ini adalah yang B. Strategi Think by Yourself paling cocok digunakan untuk membahas materi hafalan mufrodat, kosakata baru yang bersifat ingatan singkat. B. Analisis makna filosofis di balik larangan riba dalam Al-Quran dan hadis. C. Cara menulis huruf hijaiyah yang benar. D. Menghitung jumlah surat dalam Al-Quran. E. Mewarnai kaligrafi ayat Al-Quran. Jawaban yang untuk soal ini adalah yang B. Selanjutnya, seorang guru ingin mengevaluasi aspek sikap siswa dalam memahami materi tasamuh. Teknik penilaian yang paling objektif adalah A. Tes uraian tentang definisi toleransi. B. Gambar observasi berlaku siswa saat berinteraksi dengan teman yang berbeda pendapat selama diskusi. C. Tes menjodohkan istilah-istilah dalam moderasi beragama. D. Meminta siswa membuat pantun tentang toleransi. E. Menghitung jumlah kehadiran siswa di kelas. Yang jawaban yang untuk soal ini adalah yang B. Selanjutnya, jika siswa mengalami miskonsepsi bahwa semua hadis dalam kitab Sunan adalah sahih, tindakan remedi yang dilakukan guru adalah A. Memarahi siswa karena tidak membaca buku. B. Memberikan penjelasan tentang perbedaan metodologi antara Sahihain, Bukhari Muslim, dengan kitab Sunan, Abu Dawud, dan kawan-kawan. C. Membiarkan saja karena itu bukan masalah besar bagi siswa sekolah. D. Mengatakan bahwa semua kitab hadis itu sama saja. E. Menyuruh siswa mencari sendiri jawabannya di perpustakaan tanpa panduan. Jawaban untuk soal ini adalah yang B. Selanjutnya, dalam menyusun RPP materi ulumul Quran, komponen identitas materi yang benar mencakup A. Nama guru dan kepala sekolah saja. B. Kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. C. Daftar absen siswa dan nilai harian. D. Jadwal piket kelas dan kebersihan. E. Jumlah halaman buku paket yang akan dibaca. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, materi Al-Quran hadis tentang menjaga kelestarian lingkungan akan lebih bermakna jika guru menggunakan metode A. Ceramah di dalam ruangan ber-AC. B. Observasi lapangan di lingkungan sekitar sekolah dan menghubungkannya dengan ayat-ayat kauniyah. C. Menghafal 20 hadis tentang menanam pohon tanpa melihat pohonnya. D. Menonton film aksi yang tidak ada hubungannya dengan materi. E. Menugaskan siswa menggambar bunga di buku gambar. Jawaban untuk soal ini adalah yang B. Selanjutnya, saat menjelaskan hadis tentang etika makan, guru mendapati ada siswa yang kidal. Bagaimana pendekatan pedagogik yang inklusif? A. Memaksa siswa tersebut menggunakan tangan kanan meski kesulitan. B. Menjelaskan sunnah Nabi dengan bijak, sambil tetap menghargai kondisi fisik siswa dan memberikan alternatif cara yang paling mendekati tanpa merendahkannya. C. Melarang siswa tersebut makan di kelas selamanya. D. Mengatakan bahwa siswa kidal tidak akan pernah bisa mengamalkan hadis. E. Mengabaikan keberadaan siswa tersebut. Jawabannya yang untuk soal ini adalah yang B. Selanjutnya, apa tujuan utama dari analisis filosofis materi Al-Quran hadis dalam pembelajaran di madrasah? A. Agar siswa menjadi ahli filsafat yang sekuler. B. Agar siswa tidak hanya paham teks, tetapi mampu menangkap spirit atau ruh dari ajaran tersebut untuk diimplementasikan dalam kehidupan. C. Menambah beban hafalan bagi siswa. D. Menggantikan peran ulama, tafsir dengan logika siswa sendiri. E. Hanya sebagai pelengkap syarat abstraksi kurikulum. Jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya, seorang guru harus mampu mengaitkan materi tawazun dengan isu kesehatan mental self-care. Hal ini bertujuan untuk
menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, syamil. B. Mengurangi jam pelajaran agama untuk konsultasi psikologi. C. Membuat siswa malas beribadah karena fokus pada diri sendiri. D. Mengikuti tren tanpa landasan dalil. E. Membuktikan bahwa guru agama lebih hebat dari psikolog. Jawaban yang untuk soal ini adalah yang A. Selanjutnya, manakah urutan langkah yang benar dalam mengajarkan tahridz hadis menggunakan mahtabah samilah? A. Buka aplikasi, kemudian masukkan kata kunci, lafaz, identifikasi kitab asli, analisis sanad atau matan. B. Masukkan kata kunci, matikan komputer, baca buku paket, selesai. C. Tanya guru, tulis buku, hafalkan ujian. D. Buka Google, copy paste, kumpulkan, lupakan. E. Analisis sanad, baru cari hadisnya, kemudian masukkan kata kunci. Jawaban yang untuk soal nomor ini adalah yang A. Selanjutnya, salah satu prinsip dalam mengajarkan tafsir Al-Quran kepada remaja adalah menggunakan bahasa yang komunikatif. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Al-Quran likulli zaman wa makan. B. Khatibun ala qadri ukulihim, berbicara sesuai kadar akal manusia. C. Al-Ittihad fi ad-din. D. At-ta'assud li al-madzhab. D. Al-infitah al-mutlak. Jawaban untuk soal ini adalah yang B. Selanjutnya, ketika mengajarkan tentang keaslian Al-Quran, Quran Al-Hijr ayat 9, guru menghubungkan dengan sejarah penulisan mushaf dari masa ke masa. Pendekatan ini disebut A. Pendekatan normatif semata. B. Pendekatan historis pedagogis. C. Pendekatan fiksi imajinatif. D. Pendekatan statistik matematis. E. Pendekatan ekonomi politik. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, dalam materi tasamuh, guru menyajikan perbedaan penentuan hatu Ramadan. Sikap yang ingin ditanamkan kepada siswa melalui ini adalah A. Memilih satu yang paling benar dan menyalahkan yang lain. B. Memahami bahwa perbedaan metode ru'yat atau hisab adalah kekayaan ijtihad yang harus dihormati. C. Tidak perlu puasa karena bingung dengan perbedaannya. D. Menunggu keputusan organisasi tanpa mau tahu landasan dalilnya. E. Membuat metode baru sendiri agar tidak sama dengan siapapun. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, soal HUTS untuk materi ulumul hadis ditandai dengan permintaan untuk A. Menyebutkan definisi hadis mutawatir. B. Menghitung jumlah perawi dalam sanad tertentu. C. Menilai kesahihan sebuah informasi di era digital berdasarkan kriteria verifikasi hadis, kritik sanad dan matan. D. Menyalin matan hadis Arba'in Nawawi. E. Menuliskan nama-nama penulis kitab Kutubus Sitah. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, eh, Bapak Ibu, sepertinya ini sudah masuk ke surat soal yang SCT, Bapak Ibu. Jadi tadi kita sudah setidaknya soalnya seperti itu, Bapak Ibu, benar salahnya kurang lebih seperti itu. Untuk soal BCK kita udah masuk, sekarang masuk SCT, Bapak Ibu, mohon disimak. Jadi untuk SCT ini tidak ada benar salah Bapak Ibu, tapi semuanya ada poinnya. Jadi mohon fokuskan untuk melihat poin yang paling optimal kira-kira yang mana. Meskipun nanti di soal Bapak Ibu tidak muncul poinnya begitu, tapi setidaknya ini gambaran untuk memberikan poin di jawabannya. Seorang siswa bertanya mengapa urutan ayat dalam mushaf tidak sesuai dengan urutan waktu turunnya wahyu sebagai guru. Tindakan Anda adalah A. Menjelaskan bahwa urutan tersebut adalah tauqifi, ketentuan Rasulullah atas petunjuk wahyu yang memiliki hikmah mendalam bagi struktur pesan Al-Quran. Itu stokornya 5. Meminta siswa untuk menerima saja karena itu sudah menjadi kesepakatan ulama sejak zaman dahulu, itu skornya 2. Menjelaskan sejarah pengumpulan Al-Quran dari masa Abu Bakar hingga Utsman bin Affan secara detail, itu skornya 4. D. Mengatakan bahwa urutan tersebut tidak terlalu penting dibandingkan isi kandungan ayatnya. Skornya 1. E. Memberikan tugas kepada siswa untuk mencari perbedaan antara urutan nuzuli dan urutan musyafi. Itu skornya 3. Selanjutnya, di media sosial sedang viral sebuah kutipan yang diklaim sebagai hadis. Namun Anda meragukan keotentikannya karena isinya bertentangan dengan prinsip umum Islam. Anda akan A. Langsung menyebarkan kembali agar orang lain juga waspada meskipun belum tahu statusnya. Itu skornya 1.
B. Melakukan kritik matan atau isi dan mengecek sanad atau jalur transmisi melalui kitab-kitab tahrir sebelum berkomentar. Itu skornya 5. C. Mengabaikan karena merasa bukan urusan Anda untuk mengoreksi konten di media sosial. Itu skornya 2. D. Menyarankan pengikut Anda di media sosial untuk berhati-hati dalam menerima hadis tanpa sumber jelas. Itu skornya 4. E. Menunggu penjelasan dari tokoh agama terkemuka di televisi sebelum mengambil sikap. Itu skornya 3. Selanjutnya, saat menjelaskan materi nasih mansuh, ada siswa yang merasa bingung mengapa Allah mengubah hukumnya sendiri. Sikap Anda adalah A. Menjelaskan bahwa ini adalah bentuk kasih sayang Allah dalam mendidik manusia, tasyri, secara bertahap sesuai kesiapan mental umat, itu skornya 5. B. Mengatakan bahwa pertanyaan tersebut menunjukkan kurangnya iman terhadap kekuasaan Allah, itu skornya 1. C. Memberikan contoh-contoh ayat yang dinasah agar siswa bisa menghafalnya untuk ujian, itu skornya 2. D. Mengajak siswa mengindiskusi mengenai konteks sosiologis masyarakat Arab saat wahyu tersebut turun, itu skornya 4. E. Menyampaikan bahwa konsep nasih mansuh adalah perbedaan ulama yang tidak harus dipahami secara mendalam, itu skornya 3. Selanjutnya, Anda menemukan sebuah hadis yang sanadnya bersambung namun isinya tampak tidak rasional menurut sains modern. Apa yang Anda lakukan? A. Membuang hadis tersebut karena dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, itu skornya 1. B. Mengedepankan akal dan sains di atas teks hadis tersebut secara mutlak, skornya 2. C. Mencoba memahami makna filosofis dan konteks bahasa hadis tersebut serta berkonsultasi dengan syarah hadis para ulama, itu skornya 5. D. Tetap meyakini hadis tersebut apa adanya tanpa berusaha mencari penjelasan logis, skornya 3. E. Mendiskusikan hadis tersebut dengan ahli di bidang terkait ilmuwan untuk mencari titik temu interpretasi, skornya 4. Selanjutnya, dalam mengajarkan Al-Quran hadis, Anda ingin siswa tidak sekedar menghafal, tapi memahami asbabun nuzul. Strategi terbaik Anda adalah A. Meminta siswa menghafal teks Arab asbabun nuzul yang ada di buku paket, itu skornya 2. B. Menggunakan metode role play atau stimulasi peristiwa yang melatar belakangi turunnya suatu ayat agar siswa memahami konteksnya, itu skornya 5. C. Menjelaskan materi melalui metode ceramah dari awal hingga akhir jam pelajaran, itu skornya 3. D. Memberikan tugas merangkum kitab-kitab klasik tentang asbabun nuzul, itu skornya 4. E. Mengatakan bahwa asbabun nuzul hanya pelengkap dan tidak wajib dipelajari sesuai ayatnya, itu skornya 1. Selanjutnya, ada berbagai metode tafsir, tahlili, ijmali, muqarin, mahdui, maudui. Saat mengajar di tingkat madrasah aliyah, metode yang paling tepat Anda kenalkan pertama kali agar siswa paham pesan utuh Al-Quran adalah A. Metode muqarin, karena siswa harus tahu perbandingan mazhab sejak dini, itu skornya 3. B. Metode Maudu'i, tematik, agar siswa bisa melihat solusi Al-Quran terhadap tema-tema kehidupan modern secara komprehensif, itu skornya 5. C. Metode tahlili, yang sangat detail agar siswa tidak melewatkan satu huruf pun dari penjelasan mufasir, skornya 4. D. Metode ijmali, agar siswa cepat selesai mempelajari satu juz Al-Quran, skornya 2. E. Tidak mengenalkan metode tafsir apapun agar siswa tidak bingung, skornya 1. Selanjutnya, ketika membahas makna filosofis ibadah dalam Al-Quran, seorang siswa bertanya, mengapa bentuk salat harus sedemikian rupa? Pendekatan Anda adalah A. Menjelaskan bahwa sholat bukan sekedar gerak fisik, melainkan simbol ketundukan total jiwa dan raga kepada Sang Pencipta. Skornya 5. B. Menjawab bahwa itu sudah merupakan perintah baku yang tidak perlu dipertanyakan logikanya. Itu skornya 2. C. Mengarahkan siswa untuk fokus pada sah atau tidaknya gerakan sholat secara fikih saja. Skornya 3. D. Mengaitkan gerakan sholat dengan manfaat kesehatan medis sebagai alasan utama. Skornya 4. E. Menyuruh siswa membaca buku filsafat agama yang sangat tebal. Skornya 1. Soal selanjutnya, Anda sedang mengajar tafsir ayat tentang kepemimpinan. Terdapat perbedaan tafsir di antara ulama klasik dan kontemporer. Sikap Anda sebagai guru adalah A. Memilih satu tafsir yang paling sesuai dengan pandangan politik pribadi Anda. Itu skornya 1. B. Menyajikan berbagai pandangan ulama secara objektif dan menjelaskan latar belakang pemikiran masing-masing mufasir. Itu skornya 5. C. Melarang siswa membaca tafsir kontemporer karena dianggap kurang otoritatif dibanding tafsir klasik. Skornya 2.
D. Membiarkan siswa memilih sendiri tafsir mana yang mereka suka tanpa bimbingan, itu skornya 3. E. Menjelaskan bahwa perbedaan tafsir adalah rahmat dan mengajak siswa kritis dalam memahami konteks ayat, itu skornya 4. Selanjutnya, di kelas Anda terjadi perdebatan panas antara dua kelompok siswa mengenai perbedaan praktik sunnah hadis. Apa tindakan Anda? A. Memihak salah satu kelompok yang menurut Anda lebih dekat dengan pemahaman Anda, skornya 1. B. Menengahi dengan menjelaskan konsep tawasud, moderat, dan mengajak mereka menghargai perbedaan pendapat, tasamuf, skornya 5. C. Meminta kedua kelompok diam dan tidak membahas masalah tersebut lagi di kelas, skornya 2. D. Memberikan nilai tambahan bagi yang bisa membuktikan pendapatnya paling benar dengan dalil, skornya 3. E. Menjelaskan bahwa dalam masalah furu'iyah atau cabang, perbedaan adalah hal yang lumrah dan sejarah pemikiran Islam. Skornya 4. Selanjutnya, seorang siswa menunjukkan sikap intoleran terhadap penganut agama lain dengan menggunakan potongan ayat Al-Quran sebagai dalil. Respon Anda adalah A. Menegurnya dengan keras di depan kelas agar dia merasa malu, skornya 2. B. Mengajaknya berdiskusi secara mendalam tentang tafsir ayat tersebut secara muqayyad, terikat konteks dan konsep tasamu dalam Islam, skornya 5. C. Membiarkannya karena itu adalah hak dia dan dalam memahami agama, skornya 1. D. Memberikan literatur tambahan tentang sejarah piagam Madinah sebagai contoh nyata toleransi Rasulullah, itu skornya 4. E. Melaporkannya langsung kepada kepala sekolah tanpa mengajaknya bicara terlebih dahulu, itu skornya 3. Selanjutnya, Anda ingin mengajarkan cara verifikasi hadis menggunakan aplikasi digital seperti Mausu'ah Al-Hadis atau Litwa. Langkah pertama yang paling edukatif adalah A. Meminta siswa menghafal nama-nama aplikasi tersebut tanpa harus mencobanya, itu skornya 2. B. Langsung memberikan jawaban status hadis dari aplikasi tersebut setiap ada pertanyaan, itu skornya 3. C. Mengajarkan siswa cara memasukkan kata kunci atau keyword dan memahami parameter penilaian sanad yang muncul di layar aplikasi, itu skornya 5. D. Mengatakan bahwa aplikasi digital tidak bisa dipercaya sepenuhnya dan harus tetap memakai kitab kuning, skornya 4. E. Memberikan tugas instalasi aplikasi tanpa menjelaskan cara penggunaannya, skornya 1. Selanjutnya, dalam sebuah majelis, seorang penceramah menggunakan hadis doif atau lemah untuk memotivasi jamaah melakukan amalan tertentu. Fadail al-amal. Sikap Anda sebagai guru Al-Quran hadis adalah A. Langsung menyanggah penceramah tersebut di depan umum agar jamaah tidak tersesat. Skornya 2. B. Diam saja karena merasa tidak enak hati meskipun tahu itu hadis lemah. Skornya 1. C. Memberikan penjelasan kepada siswa di kelas tentang syarat penggunaan hadis doif menurut ulama seperti tidak terlalu lemah dan hanya untuk motivasi. Skornya 4. Dia menjelaskan secara bijak bahwa dalam Fadail al-Amal, bagian ulama membolehkan hadis dhaif selama tidak berkaitan dengan akidah dan hukum. Skornya 5. E. Menyuruh siswa untuk tidak lagi mendengarkan pencerahan tersebut. Skornya 3. Selanjutnya, ketika menemukan pertentangan antara satu hadis dengan hadis lainnya secara lahiriah, metode Anda memprioritaskan dalam pembelajaran adalah A. Mengabaikan salah satu hadis yang dirasa sulit untuk dijelaskan kepada siswa, skor 1. B. Menggunakan metode al-jam'u, kompromi yang dikumpulkan untuk mencari titik temu makna di antara keduanya agar pesan tetap utuh, skornya 5. C. Meminta siswa memilih sendiri hadis mana yang paling logis menurut mereka, skornya 2. D. Menjelaskan metode nasah mansuh jika memang terbukti salah satunya menghapus hukum yang lain, skornya 4. E. Mengatakan bahwa hadis tersebut memang kontradiktif dan tidak perlu dibahas lebih lanjut, skornya 3. Selanjutnya, seorang siswa bertanya tentang hadis yang tampak merendahkan posisi perempuan. Sebagai guru yang memahami konsep kesetaraan dalam Islam, Anda akan A. Melakukan kajian tekstual, kontekstual, dan historis asbabun nurut untuk menemukan makna hakiki yang tetap memuliakan manusia. Skornya 5. B. Mengatakan bahwa perempuan memang harus tunduk pada teks tersebut tanpa syarat. Skornya 2. C. Menghindari pembahasan hadis tersebut karena terlalu sensitif dan berpotensi memicu debat. Skornya 1. D. Menjelaskan bahwa pemahaman hadis tersebut dipengaruhi oleh budaya patriarki saat syarah ditulis. Skornya 4. E. Meminta siswa untuk fokus pada hadis lain yang lebih mudah dipahami saja. Skornya 3.
Selanjutnya, saat mengajar materi kritik sanad, Anda mendapati siswa kesulitan memahami silsilah perawi yang sangat panjang. Inovasi yang Anda lakukan adalah A. Meminta siswa menyalin seluruh silsilah perawi dari kitab ke buku tulis, skornya 2. B. Menjelaskan silsilah tersebut secara lisan berulang-ulang sampai jam pelajaran habis, skornya 3. C. Menyederhanakan materi dengan hanya menghafal nama perawi pertama dan terakhir, skornya 4. D. Memberikan ceramah tentang pentingnya sanad sebagai bagian dari agama, skornya 1. E. Menggunakan visualisasi bagian atau mind mapping alur transmisi hadis agar hubungan antar perawi terlihat jelas, skornya 5. Soal selanjutnya, ketika membahas makna filosofis puasa dalam Al-Quran, poin utama yang ingin Anda tanamkan pada siswa adalah A. Puasa adalah cara efektif untuk menurunkan berat badan dan menjaga kesehatan, skor yang 3. B. Puasa sebagai sarana melatih pengendalian diri, self-control, dan empati sosial terhadap kaum duafa, skornya 5. C. Puasa adalah rutinitas tahunan yang wajib dilakukan agar tidak berdosa, skornya 2. D. Puasa merupakan cara untuk menghemat mengeluarkan konsumsi harian, skornya 1. Dan yang E adalah menjelaskan detail fikih membatal puasa secara mendalam selama 1 semester, skornya 4. Soal selanjutnya, Al-Quran memerintahkan untuk berkomunikasi dengan qaulan layyinan, kata-kata yang lemah lembut. Dalam konteks media sosial saat ini, Anda mengajarkan siswa untuk tidak berkomentar sama sekali agar aman dari dosa lisan. Skornya 2. B. Membalas komentar kasar dengan kata-kata yang jauh lebih kasar agar mereka cerah. Skornya 1. C. Tetap mendepankan etika, kebenaran informasi atau tabayun, dan kesantunan meskipun berbeda pendapat. Skornya 5. D. Hanya berteman dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama saja. Skornya 3. E. Menggunakan dalil agama untuk menghakimi pendapat orang lain yang dianggap salah. Skornya 4. Selanjutnya, konsep khalifah di bumi sering disalahartikan hanya sebagai penguasa politik. Untuk meluruskan makna filosofisnya, Anda menjelaskan bahwa A. Setiap manusia adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kelestarian alam dan kesejahteraan sama. Itu skornya 5. B. Khalifah berarti manusia harus menguasai semua sumber daya alam untuk kepentingan kelompoknya. Skornya 1. Jadi tugas oleh khalifah hanyalah membangun tempat ibadah sebanyak mungkin. Skornya 2. D. Khalifah adalah gelar khusus untuk para ulama dan pemimpin negara saja. Skornya 3. E. Makna khalifah mencakup tanggung jawab moral manusia sebagai wakil Tuhan dalam menebar rahmat. Skornya 4. Dalam tafsir ayat tentang kelestarian lingkungan, Anda mengajak siswa melakukan aksi nyata karena A. Ingin mendapat pujian dari kepala sekolah sebagai guru inovatif, skornya 2. B. Itu adalah bagian dari tugas mata pelajaran agar nilai raport siswa bagus, skornya 3. C. Menghindari hukuman dari Dinas Lingkungan Hidup, skornya 1. D. Memahami bahwa merusak alam adalah bentuk pengingkaran terhadap amanah Allah dalam Al-Quran, skornya 5. E. Menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang juga peduli pada isu-isu global modern. Saat membahas materi tafsir tentang keajaiban Al-Quran, Ijazul Quran, pendekatan yang paling menarik bagi siswa milenial adalah A. Menghafal definisi ijaz menurut istilah ulama klasik secara kaku, skornya 2. B. Menceritakan kisah-kisah mistis yang tidak jelas sumbernya tentang mukjizat Al-Quran, skornya 1. Maaf, tadi skornya 2. Yang C. Menunjukkan kesesuaian isyarat ilmiah Al-Quran dengan penemuan sains modern yang valid, poinnya 5, skornya 5. D. Membandingkan keindahan sastra Al-Quran dengan puisi-puisi Arab jahiliyah secara teknis, skornya 4. E. Memutar film dokumenter tentang sejarah penulisan Al-Quran, skornya 3. Selanjutnya, siswa Anda bertanya, bolehkah kita terlalu fokus beribadah ritual hingga mengabaikan belajar untuk ujian sekolah? Jawaban Anda berdasarkan konsep tawazun adalah A. Menjelaskan bahwa menuntut ilmu juga adalah ibadah. Sehingga harus ada keseimbangan antara hak Allah dan hak kewajiban belajar. Skornya 5. B. Mengatakan bahwa ibadah ritual jauh lebih penting karena urusan akhirat nomor 1. Skornya 2. C. Menyuruh siswa untuk menempati beribadah sementara waktu sampai ujian selesai. Skornya 1. D. Memberikan jadwal ketat kapan harus sholat dan kapan harus belajar tanpa penjelasan filosofis. Skornya 3. Yang E. Mengingatkan banyak bahwa Allah menyukai hamba yang kuat secara iman sekaligus kuat secara ilmu pengetahuan. Skornya 4. Selanjutnya, dalam diskusi tentang berpakaian,
Ada siswa yang merasa paling benar karena memakai gaya tertentu dan merendahkan yang lain. Sikap Anda adalah A. Mendukung siswa tersebut karena gayanya memang sesuai dengan pandangan Anda, skornya 1. B. Meminta siswa tersebut diam agar tidak terjadi keributan, skornya 2. C. Menjelaskan prinsip tawasud odrat bahwa yang utama adalah menutup aurat dengan sopan sesuai prinsip syar'i tanpa harus seragam dalam model budaya, skornya 5. Dan yang D. Memberikan ceramah panjang sejarah tentang sejarah pakaian di berbagai negara muslim, skornya 4. Dan yang E mengatakan bahwa masalah pakaian adalah urusan masing-masing dan tidak perlu dibahas di kelas, skornya 3. Selanjutnya, seorang siswa non-muslim ikut mendengarkan pelajaran Al-Quran Hadis karena ketertarikannya pada sastra Arab. Tindakan Anda adalah A. Memintanya keluar kelas karena pelajaran ini hanya untuk orang muslim, skornya 1. B. Menyambutnya dengan baik dan menjelaskan nilai-nilai universal Al-Quran yang bisa dipahami oleh siapa saja tasamu, skornya 5. C. Membiarkan duduk di pojok tanpa memberikan perhatian atau pelajaran materi pelajaran, skornya 2. D. Mencoba mengajaknya masuk Islam di depan teman-temannya saat itu juga, skornya 3. E. Menggunakan kehadiran sebagai contoh, kehadiran sebagai contoh nyata beraman dan dialog antar keyakinan di sekolah. Skornya 4. Anda mendapati seorang siswa mulai menunjukkan pemikiran ekstrim yang suka mengafirkan sesama muslim yang berbeda pendapat. Strategi Anda adalah A. Mengeluarkan siswa tersebut dari kelas agar tidak memengaruhi teman-temannya, skornya 2. B. Mendiamkannya sambil berharap dia akan sadar dengan sendirinya, skornya 1. C. Memberikan literatur tentang sejarah perpecahan umat Khawarij agar dia tahu bahaya pemikiran tersebut, skornya 4. D. Mengajaknya bicara personal dan menjelaskan konsep ukhuwah Islamiyah serta batasan dalam menjatuhkan vonis kafir, skornya 5. E. Menantangnya berdebat depan kelas untuk membuktikan bahwa dia salah, skornya 3. Soal selanjutnya, bagaimana Anda mengajarkan konsep tasawuf kepada siswa dalam lingkungan sekolah yang sangat homogen, semua satu suku dan satu agama? A. Memberikan simulasi atau studi kasus tentang bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan kaum Yahudi dan Nasrani di Madinah, skor 5. B. Mengatakan bahwa toleransi tidak perlu dipelajari jika lingkungan sudah seragam, skornya 1. C. Cukup dengan meminta siswa menghafal definisi toleransi dari buku teks, skornya 2. D. Mengadakan kunjungan virtual atau diskusi dengan tokoh dari latar belakang berbeda melalui video conference, skornya 4. E. Memutar film tentang konflik agama di luar negeri agar siswa merasa takut, skornya 3. Selanjutnya, saat mengajar peristiwa Isra Mi'raj, ada siswa yang mempertanyakan rasionalitas kejadian tersebut secara sains. Anda akan A. Marah karena menganggap siswa tersebut mulai meragukan kuasaan Allah. Skornya 2. B. Mengatakan bahwa mukjizat memang tidak masuk akal dan harus diterima dengan iman buta. Skornya 3. C. Menjelaskan perbedaan antara tidak masuk akal, mustahil akuli, dan belum sampai akalnya, mustahil adati, dengan pendekatan ilmiah yang relevan. Skornya 5. D. Mengabaikan pertanyaan tersebut dan lanjut ke materi berikutnya. Skornya 1. E. Memberikan analogi sederhana tentang kemajuan teknologi komunikasi saat ini yang dulu dianggap mustahil. Skornya 4. Selanjutnya, Anda ingin mengevaluasi pemahaman siswa tentang tawazun, keseimbangan. Bentuk asesmen yang paling tepat adalah A. Tes pilihan ganda tentang definisi tawazun, skornya 3. B. Meminta siswa membuat jurnal harian tentang bagaimana mereka membagi waktu antara ibadah, belajar, dan membantu orang tua, skornya 5. C. Meminta siswa menghafal satu ayat tentang tawazun, skornya 2. D. Menugaskan siswa merangkum bab tawazun dari buku paket, skornya 4. Dan E. Tidak memberikan evaluasi karena materi ini bersifat praktik, skornya 1. Selanjutnya, seorang rekan guru memberikan informasi hadis melalui grup WhatsApp yang ternyata terindikasi hoax. Sebagai guru Quran hadis, Anda A. Langsung menegur rekan tersebut dengan kata-kata kasar di grup agar dia malu, skornya 2. B. Ikut menyebarkan karena percaya pada rekan sesama guru, skornya 1. C. Memberikan klarifikasi secara santun di grup dengan menyatakan bukti verifikasi dari sumber terpercaya, tabayun, skor 5. Dia menghubungi rekan tersebut secara pribadi, japri untuk saling mengingatkan tanpa mempermalukan di grup, skornya 4. E. Keluar dari grup karena malas berurusan dengan berita hoax, skornya 3. Selanjutnya, dalam materi kepemimpinan, Anda menekankan bahwa menurut Al-Quran, kualitas utama seorang pemimpin adalah amanah. Contoh nyata yang Anda berikan adalah A. Pemimpin yang selalu menepati janji kampanye dan menjalankan tugas sesuai aturan meskipun tidak diawasi, skornya 5. B. Pemimpin yang memberikan banyak bantuan uang kepada rakyat agar terpilih kembali, skornya 1. C. Pemimpin yang sangat ditakuti oleh bawahannya karena ketegasannya, skornya 3.
D. Pemimpin yang rajin beribadah di depan publik agar terlihat soleh, skornya 2. E. Pemimpin yang mampu mendelegasikan tugas kepada orang yang paling ahli di bidangnya, skornya 4. Selanjutnya, di akhir semester Anda ingin siswa memiliki kesan mendalam tentang relevansi Al-Quran dan hadis. Kegiatan penutup yang Anda pilih adalah A. Mengadakan ujian lisan hafalan 20 hadis secara maraton, skor 2. B. Memberikan tugas mencatat kesan-kesan selama belajar Quran hadis, skornya 3. C. Mengadakan proyek kelompok solusi Qurani untuk masalah remaja saat ini, seperti bullying, gadget, dan lain-lain, skornya 5. D. Menonton film religi bersama tanpa diskusi lebih lanjut, skornya 4. E. Hanya memberikan ucapan salam dan langsung membubarkan kelas, skornya 1. Baik, Bapak Ibu, demikian simulasi pembahasan untuk prediksi soal yang untuk UP berupa soal PCK dan SCT. Mudah-mudahan bermanfaat, Bapak Ibu. Kami doakan kembali Bapak Ibu diberikan kemudahan, kelancaran, dan kelulusan nantinya dinyatakan lulus dalam PPQ ini. Sehat selalu, Bapak Ibu. Mudah-mudahan sukses. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.